فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا أيها الراجون منه شفاعة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada junjungan kita tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Kita buka halaman 59 makalah ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja min zullil ma'siyati, siapa manusia, siapa orang yang meninggalkan maksiat, dia lari dari maksiat, dia jauh dari maksiat, dia tidak mendekat sama sekali kepada kemaksiatan. Illa idzit ta'ah, lalu ia melaksanakan ketaatan. Dia jauh dari maksiat dan dia berusaha, berjuang untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aghnahullahu ta'ala min ghairi malin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan kepadanya. Kepada siapa? Kepada mereka yang berusaha, yang berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar menjauhkan kemaksiatan dan melaksanakan ketaatan. Ini yang janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan presiden, bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib.
Nabi sampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin kecukupan bagi mereka yang menjauhkan kemaksiatan, meninggalkan kemaksiatan, dan melaksanakan ketaatan. Min ghairi malin, meskipun bukan dengan harta. Jadi jangan dianggap ente ini hidup hanya cukup dengan harta. Tanpa harta ente nggak bisa hidup. Salah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita dengan segala macam cara. Dengan segala macam kebutuhan, dengan segala macam kemampuan. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu nih, kita kalau dikasih harta pasti boros. Kita kalau dikasih harta, pasti nih harta habis untuk keperluan yang tidak baik. Kalau begitu cukupkan ini orang jangan dengan harta. Paham ya? Jadi mereka yang melaksanakan ketaatan, menjauhkan kemaksiatan pasti mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun bukan dengan harta. Jadi jangan dianggap hidup di dunia ini terpuji dengan harta. Bodoh. Itu orang bodoh. Ya. Kesuksesan dunia hanya dengan harta. Kesuksesan dunia, ya, kemanfaatan dunia hanya cuman dengan harta. Harta malah akan menjauhkan kalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikasih harta, ingat itu titipan. Ya, harta yang Allah berikan kepada kita itu titipan. Titipan untuk kedua orang tua kita. Titipan untuk istri kita. Titipan untuk putra putri kita. Titipan untuk orang yang membutuhkan bantuan kita. Kadang kita punya duit banyak lupa tetangga sekarat masa bodoh. Cuman kasih saran lo bawa ke rumah sakit, nggak ada duit pakai BPJS. Padahal megang duit tuh tetangganya yang 1 triliunan. Ya, BPJS nggak bisa diurus. Ingat. Ya, tapi bagi mereka orang yang taat akan tahu dari mana datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa ayyadahu min ghairi jundin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekuatan kepadanya. Diberikan kekuatan kita dari segala bentuk hal-hal apapun. Kenapa kita bisa kuat? Bukan dari kitanya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita tidak gampang terbujuk oleh iblis dan syaitan yang nyata ataupun yang tidak nyata. Iya. Karena apa itu? Karena taat. Kalau nggak taat, pusing sedikit datang rentenir, ya udah gue pinjem dah. Nggak ada jalan lagi. Buntu, udah buntu. Tapi mereka orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itu bukan solusi. Itu bukan penyelamatan. Ya. Itu bukan satu jalan di dalam keberkahan. Ya. Tuh, bagi orang yang taat akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa disertai tentara. Nggak perlu pakai tentara.
Ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan di dalam segala bentuk kemenangan bagi siapa? Bagi mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adzahu min ghairi ashiratin. Allah Subhanahu wa taala akan mengalahkan musuh baginya tanpa adanya orang-orang yang menolongnya. Tuh lihat tuh. Ente punya musuh nggak akan bisa mendapatkan kemenangan karena kemenangan kalian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh makanya berjuang kita untuk jauh dari kemaksiatan. Ya. Makanya kita nih ditaruh nih di dalam diri kita dua. Satu iman, satu nafsu. Kita ikut yang mana nih? Ya, kita banyak ngikutin ke iman kita apa ikutin nafsu kita? Kalau nafsu selalu bawa kita kepada kejelekan. Iman selalu membawa kita kepada kebaikan. Kita nih yang kendaliin kita. Jangan kita bilang, ini mau ditakdir Allah. Bukan, kita nih, kita yang nentuin. Ya. Seperti yang Anda pernah katakan, kita disediakan minuman. Yang satu bir, yang satu kopi hitam. Kalau kita ikut nafsu, kita ambil mana? Bir. Tapi kalau kita ikut iman, kita ambil tuh kopi hitam. Padahal dua-duanya sama-sama air gak? Sama-sama minuman gak? Sama. Tapi orang yang beriman dia tahu. Sama dikasih duit sama dikasih tasbih. Kalau ikut nafsu ambil mana? Duit walaupun recehan. Tapi kalau iman diambil tasbih. Kenapa? Dia tahu dengan mengingat Allah dan Rasulnya rezekiku akan terjamin. Tuh. Udah, kita kalau udah dekat sama Allah dan Rasul, luar biasa kehidupan kita. Udah tanas, nikmat hidup. Dunia nggak terlalu dipikirin. Ya. Seorang sahabat datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nih, bulan Sya'ban kesempatan buat antum. Ini orang bertanya, "Ya Rasulullah, kam shalla alaihi fi kulli yaum?" Berapa kali aku bersolawat kepadamu dalam satu hari satu malam ya Rasulullah? Nabi katakan terserah, semampumu. Sepertiga hari ya Rasulullah. Bagus, kata Nabi. Kalau kau tambah lebih bagus. Seperempat ya Rasulullah. Bagus, jika kau tambah lebih bagus, kata Nabi. Setengah hari akan aku gunakan untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Bagus, kalau kau tambah lebih bagus. Kalau Nabi udah suruh kita solawat, tambah, ada kesengsaraan gak? Gak ada. Maka ini orang katakan, ya Rasulullah, kalau begitu dalam satu hari penuh akan aku habiskan waktuku untuk bersolawat kepadamu. Apa kata Nabi? Nabi katakan, jika itu kau lakukan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan kesusahan dan kesedihan di dalam dirimu, dan seluruh hutang-hutangmu akan dilunasi dan seluruh dosa-dosamu akan diampuni. Dengan apa? Bersolawat. Makanya kalau orang udah dekat sama Allah dan Rasulnya nggak butuh dukun.
Nih ente anak-anak majelis butuh dukun orang bego. Ya. Percaya paranormal orang setengah. Iya. Dahulu Sayyidina Abdul Muttalib di usia Nabi 7 tahun, Nabi dibawa ke seorang tabib. Ini tabib lagi khalwat di tempatnya, di tempat khalwatnya. Melihat seorang anak kecil yang bercahaya luar biasa, si tabib ini loncat dari tempat khalwatnya. Lalu si tabib ini bertanya kepada Abdul Muttalib, "Man, siapa nih anak?" "Oh, ini anak, ini cucuku," kata Abdul Muttalib. "Kau tahu gak ini siapa?" "Iya, cucuku." "Bukan, ini khataman nabiyyin, penutup para nabi dan rasul." Abdul Muttalib kaget. "Loh, dari mana kau tahu ini penutup para nabi dan rasul?" Karena para tabib dahulu itu kalau mengenal nabi seperti dia mengenal anak-anak dia. Dia tahu nabi seperti dia tahu anak-anaknya sendiri. Dibawa berapa lembar, dia katakan, "Nih, dari ini aku mengenal dia, ciri-ciri kenabian." "Ada apa dengan dia?" "Ini anakku, udah berapa hari matanya sakit. Tolong kau obati." Apa kata si tabib? "Obatnya bukan ada di aku, tapi ada di ini anak. Obatnya ada di ini anak." "Maksud kamu?" "Ambil ludahnya, kenakan ke matanya, pasti langsung sembuh." Diambil ludah Nabi sama Abdul Muttalib, dibasuhi ke matanya, seketika itu penyakit mata Nabi sembuh. Apa kata si tabib? "Ketahuilah Abdul Muttalib, aku ngobatin semua orang yang datang kepadaku, cukup aku bertawasul kepada ini anak. Cukup aku bertawasul kepada ini anak, menyebut nama ini anak, aku sembur dengan air, selesai penyakitnya hilang." Coba kita yakin dengan Habibuna Muhammad, yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beres kehidupan dunia kita. Ya, dengan itu ya Abdul Muttalib, kau jaga. Jika kelak ini anak dewasa membawa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku masih hidup, aku akan beriman dan ikut kepadanya. Tapi sayang si tabib tersebut meninggal dunia sebelum Nabi dewasa. Tuh, banyak sholawat, cukup beres semua, hutang beres, pekerjaan beres, apa beres. Ya, maksudnya bukan cukup bersolawat aja, kita kerja tapi nggak putus solawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita usaha nggak putus bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ada satu amalan kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang mengarang kitab Maulid Syimtud Durar. Beliau katakan, dia kutip satu salawatnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah ada dama fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kata Habib Ali, siapa orang yang membaca ini salawat, pasti dia akan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang bertanya, berapa kali ya Habib? Jika hubunganmu dengan Nabi Muhammad sangat kuat, 1 kali kau baca cukup. Kalau kita punya hubungan yang kuat dengan Nabi Muhammad, 1 kali Anda baca cukup, Nabi hadir di depan Anda. Nih diamalin oleh para salaf-salafun soleh kita. Siapa orang yang membaca salawat ini pasti berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ini yang jamin Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang beliau katakan, fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunihi fiha khayyama. Surga
Yang bikin aku tertarik masuk ke dalam surga bukan karena bidadari yang cantik, bukan karena makanan lezat yang ada di dalamnya, bukan karena ada hiasan mentereng di dalamnya, tapi yang bikin aku tertarik masuk ke dalam surga karena di dalam surga ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali nggak butuh bidadari di dalam surga, nggak butuh makanan yang lezat, tapi yang dia butuhkan, dia masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ditanya, jika kalian masuk ke dalam surga dan di surga tidak ada Nabi Muhammad, lalu apakah kalian mau hidup di dunia dengan abadi tapi di dunia bersama Nabi Muhammad? Ini sahabat dikasih tahu kenikmatan surga. Apa kata mereka? Wallahi, buat apa aku masuk surga kalau di surga tidak ada Nabi Muhammad? Lebih baik aku hidup di dunia asalkan aku hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah sampai di situ kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya? Dengan kita bersolawat, kita berzikir, Allahumma, kita sebut nama Allah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk di bulan Sya'ban perbanyak salawat. Dengan bersalawat kita berzikir kepada Allah dan menyebut nama kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tatkala amal kita nanti di malam nisfu disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua amal buruk kita akan tertutup, akan hilang karena kedekatan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan buat kita semua. Allah ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita semua. Allah Subhanahu wa taala ijabah apa yang jadi niat, hajat dan tujuan kita semua. Hajat ad-dunya bil maisyarah wa hajat al-akhirah bil maghfirah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وعامدنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.